Pemirsa, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga bintang layar kaca Alif Alikan atas pasangannya, selebgram Yulia Aska yang dikenal dengan nama Aska Ongi, melaju ke babak baru. Kemarin bersama kuasa hukumnya Sunan Kalijaga, Aska Ongi akhirnya melaporkan Alif Ali ke Polda Metro Jaya atas beredarnya rekaman audio yang berisi rekaman ketika Alif Ali datang ke rumah Aska dan berusaha merebut anaknya. Audio tersebut direkam dan diedarkan kepada publik tanpa sepengetahuan Aska. Usai membuat laporan, Aska Ongi menjelaskan alasannya melanjutkan kasus KDRT yang dialaminya ke pihak berwajib. Ya, jadi alhamdulillah hari ini laporan resmi dari klien kami, Ibu Aska, sudah diterima oleh pihak kepolisian ya, terkait dengan dugaan merekam tanpa izin dan menyebarluaskan. Itu kejadiannya pas di tanggal 21 November saat dia ke rumah. Itu dia ke rumah juga nggak janjian, nggak gimana, tiba-tiba datang ke rumah mau ngerebut anak. Itu sih rekamannya. Jadi kamu nggak pernah tahu ada rekaman itu sebelumnya, sebelum lihat di... Sekali. Kepada polisi, Aska Ongi kembali harus membeberkan kisah pilu rumah tangganya selama bersama Alif Ali, termasuk bagaimana perlakuan kasar Alif Ali terhadapnya, sehingga Aska Ongi memilih berpisah dari pria asal negeri jiran Malaysia itu. Karena kasar ya, jadi kalau misalnya dikasarin terus kan nggak betah juga, nggak kuat juga. Pokoknya 9 hari setelah nikah kan itu hamil 4 bulan, jadi kayak dipukul. Setelah ada berantem itu aku minta cerai gitu, dia nggak mau kayak gitu. Sebelumnya, Aska Ongi sempat mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dengan tujuan ingin mengetahui apa dasar pihak Alif Ali mengadukan Aska Ongi kepada komisioner itu. Aska Ongi tak terima dilaporkan ke KPAI, lantaran dianggap mempersulit Alif bertemu dengan anaknya. Selalu saja ada penolakan dari Aska ketika Alif ingin bertemu anaknya. Penolakan seperti apa aja tuh, Bang? Ya, penolakannya lebih bersifat ini sebenarnya ya, lebih bersifat cemburu gitu, cemburu. Aska Ongi dan tim kuasa hukum menduga pelaporan pihak Alif Ali kepada KPAI justru mencurigakan karena menyertakan akta kelahiran seperti pernikahan resmi, yakni tercatat siapa nama ayah dan ibu anak mereka. Padahal rumah tangga Aska Ongi dan Alif Ali selama ini terbangun atas dasar nikah siri, belum tercatat nikah resmi secara negara. Sehingga ketika anak mereka lahir, baru tercetak nama sang bunda di akta kelahiran sang buah hati. Sepertinya dia pengen ada akte itu ada namanya dia. Sedangkan kan kita nggak pernah nikah secara hukum ya, secara negara kayak gitu. Jadi dia paksa pengen ada nama dia, mungkin dia pindahin KTP aku mungkin gitu. Bukan hanya KPAI, Aska Ongi sempat juga mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk memastikan kebenaran akta kelahiran putrinya. Fakta baru yang mencuat akibat pelaporan Alif Ali ke KPAI adalah adanya dugaan pemalsuan dokumen. Maksud dan tujuan kita selaku tim kuasa hukum daripada Bu Aska untuk mendatangi ya Dinas Catatan Penduduk atau Dukcapil ya, guna untuk memastikan bahwa surat atau akte otentik, akte kelahiran daripada putri klien kami itu dikeluarkan dari sana secara maksudnya melalui prosedur yang benar. Apa yang disampaikan ya atau bukti-bukti otentik yang disampaikan kepada lembaga negara yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah bukti atau surat-surat dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya. Kalau di menurut undang-undang selama 30 hari itu anak itu harus mendapatkan status akta dia. Nah, sedangkan Bu Aska saja di alamat di dalam laporan yang saya lihat di media masih tinggal bersama Alif. Gitu loh. Jadi apa yang dimasalahkan? Tidak ada yang dimasalahkan. Ya pasti khawatir pasti ya. Orang itu nekat banget, maksudnya malsu-malsuin data kayak gitu kan bahaya banget. Kini Aska Ongi memiliki bukti kuat untuk menyeret mantan suaminya itu ke penjara.
Bukan hanya kasus dugaan KDRT, tapi juga kasus dugaan pemalsuan akta kelahiran putri mereka. Kasus miris yang menimpa Aska Ongi itu mendapat dukungan dari netizen, terutama Nora Alexandra yang juga mantan istri Alif Ali. Kok bisa ada rekaman ini? Nah, ini yang harus dipertegas di sini. Makanya hari ini kita melaporkan resmi dan hari ini pun kami menerima surat dari Sudin Jakarta Pusat bahwa ternyata akta ini tidak terdaftar, tidak terregistrasi. Pertanyaan kita, ada apa ini? Ya? Ada apa penggiringan selama dilakukan? Kami minta supaya ada penegakan hukum dan Aska klien kami harus mendapatkan keadilan. Ya, kita minta ini. Karena ini sudah sangat jelas bahwa dugaan kami unsur penggelapannya itu sudah terpenuhi. Jadi kepada Polda Metro Jaya untuk juga menindaklanjuti laporan tentang pemalsuan akta otentik.